Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di kelas 9. Kali ini kita mulai pokok bahasan kita dengan bab 3, yaitu tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun sub pokok bahasan kita kali ini adalah tentang perdagangan internasional. Untuk indikatornya yang harus kalian pelajari adalah yang pertama tentang menjelaskan pengertian perdagangan internasional. Kemudian indikator yang kedua adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Sebelum masuk ke materi yang pertama, Ibu berikan di sini gambar tentang sarana perdagangan internasional. Salah satunya adalah pelabuhan. Nah, di sini di pelabuhan kalian bisa lihat di tayangan Ibu, kira-kira di pelabuhan itu ada benda-benda apa saja. Misalnya kapal, kemudian juga ada peti kemas dan juga trailer yang sedang mengangkut peti kemas. Dan juga ada pesawat yang sedang melintasi pelabuhan. Nah, inilah sarana perdagangan internasional. Kemudian ruang lingkup perdagangan internasional di dunia ini bisa kalian lihat dari tayangan gambar yang Ibu berikan. Nah, di sini kalian lihat ada peta dunia yang dihubungkan dengan garis-garis lengkung. Kalau kita perhatikan, garis-garis lengkung tersebut sudah mencapai ke seluruh bagian permukaan bumi. Artinya perdagangan dunia ini sudah semakin luas pada saat ini. Kemudian kita masuk pada pengertian perdagangan internasional. Ini Ibu kutip dari salah satu ahli bahwa perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar orang perorangan, individu dengan individu, ataupun individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Kemudian berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perdagangan internasional. Ibu klasifikasikan menjadi faktor utama, faktor pendorong, dan faktor penghambat. Faktor utama yang pertama itu adalah politik. Mengapa politik merupakan faktor utama yang pertama? Karena politik menyangkut kebijakan dagang yang ditetapkan oleh masing-masing negara. Di sini salah satu contohnya adalah hubungan dagang antara negara-negara ASEAN dengan kebijakan-kebijakan tertentu yang menguntungkan semua negara. Kemudian faktor yang kedua adalah kurs atau nilai tukar mata uang. Nah, nilai tukar mata uang itu adalah harga satu mata uang dengan mata uang lainnya. Misalnya seperti rupiah itu dikodekan dengan IDR dengan dolar Amerika, misalnya USD. Menurut para ahli, nilai tukar berfluktuasi turun naik tergantung pada permintaan mata uang tertentu. Oleh karena itu, seringkali lebih murah untuk membeli barang di suatu negara dan menjualnya di negara lain. Dengan demikian, nilai tukar ataupun kurs itu merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan antar negara. Kemudian lanjut ke faktor yang ketiga. Faktor utama yang ketiga itu adalah daya saing. Daya saing global setiap negara berbeda-beda. Hal ini dapat diketahui dari laporan daya saing global atau GCR yang dirilis oleh sebuah yayasan organisasi non-profit bernama Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum. Nah, di sini pada tahun 2019 daya saing global Indonesia ada di peringkat 50 dan beberapa angka di bawah ada negara Thailand 40 dan Malaysia 27. Sementara 3 negara dengan daya saing global terbaik adalah Singapura, Amerika, dan Hong Kong. Seperti yang kalian ketahui bahwa Singapura adalah negara ASEAN
yang sudah maju sehingga bisa bersaing dengan Amerika Serikat dan Hong Kong. Kemudian faktor pendorong. Faktor pendorong dari perdagangan internasional ini ada 4. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam, perbedaan sumber daya manusia, perbedaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta perbedaan budaya suatu bangsa. Sumber daya alam tiap-tiap negara tentunya berbeda. Ini menjadikan suatu keunggulan dan keterbatasan masing-masing negara. Keunggulan dan keterbatasan masing-masing negara inilah yang nantinya akan menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Kemudian perbedaan sumber daya manusia ini juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika sumber daya manusia sudah tinggi, maka hasil yang diproduksi di suatu negara ini adalah kreativitas dari manusia, hasil kreativitas dari manusianya. Jadi bukan mengambil atau mengeksploitasi dari sumber daya alam. Misalnya negara Jepang, mereka memproduksi kendaraan bermotor atau otomotif dan juga barang-barang elektronik yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Ini menandakan bahwa mereka mengandalkan sektor kreativitas untuk perekonomiannya. Kemudian perbedaan budaya suatu bangsa juga merupakan faktor pendorong dari perdagangan internasional, di mana perbedaan antara satu negara dengan negara yang lain itu akan berdampak pada sektor pariwisata. Orang akan tertarik dengan budaya-budaya yang berbeda, sehingga bisa menjadikan faktor pendorong untuk perdagangan internasional dari sektor pariwisatanya. Ya, kemudian yang terakhir adalah faktor perdagangan internasional, yaitu faktor penghambat. Yang pertama adalah harga barang luar negeri. Kalian sudah tahu bahwa dalam kegiatan impor barang itu harus melewati pajak ataupun bea cukai ketika masuk ke dalam satu negara, sehingga menyebabkan harga barang itu menjadi mahal. Kemudian yang kedua adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri. Ini pernah dilakukan oleh Indonesia, yaitu pada saat Cina mengimpor kain, kita mengimpor kain dari Cina, dan kemudian pemerintah memberikan harga yang mahal untuk kain yang berasal dari Cina untuk melindungi produksi kain yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah kuota ekspor impor, juga ini menghambat perdagangan internasional karena tidak bisa seenaknya untuk mengimpor ataupun mengekspor barang ke suatu negara atau juga masuk ke dalam suatu negara. Jadi adanya pembatasan kuota ekspor impor ini juga akhirnya nanti bisa menghambat perdagangan internasional. Kemudian yang terakhir adalah politik dumping. Ini adalah suatu kebijakan yang ditujukan pemerintah untuk menjual barang di luar negeri itu lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan adalah untuk meningkatkan devisa negara. Nah, ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi, misalnya perperangan. Ini juga bisa menghambat dari perdagangan internasional. Kalian juga bisa searching di Google untuk menambah wawasan tentang perdagangan internasional. Ini saja penjelasan dari Ibu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.